and slideshow. Oke, kita akan belajar tentang pokok ini. Dan hari ini kita hanya akan bicara tentang introduksi aja. Kita tidak akan terlalu banyak membahas mengingat waktu. Dan jika ke depan Tuhan berkenan, kita bisa melakukannya setiap minggu atau setiap beberapa hari. Tapi ini hari pertama. Dan saya berharap saudara juga bisa memberi feedback, memberi masukan jika ada, jika perlu. Dan kita akan melakukan ini bersama-sama. Tetaplah mendoakan juga supaya ini boleh menjadi berkat bagi semua orang. Nah, sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa meminta pertolongan Roh Kudus sehingga kita semua boleh mendapatkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam pertemuan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan hari ini kami boleh belajar. Tuhan tolong kiranya kami boleh memahami dan teristimewa firman-Mu boleh masuk dalam hati sanubari setiap kami. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dimengertikan, dan kami boleh menghidupinya. Hamba-Mu yang akan membawakannya Tuhan berkati, dan setiap orang yang akan mendengar juga Tuhan berkati. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, di pelajaran kita hari ini ada beberapa pokok yang akan kita bicarakan. Pertama, kita akan melihat bagan pelajaran teologi. Ya, itu yang akan melandasi cara berpikir kita ke depan. Lalu kemudian kita akan melihat beberapa bidat kristologi sebagai antisipasi, dan yang ketiga adalah kita akan melihat tentang kekekalan Kristus di masa lampau. Itu yang akan kita bicarakan pada hari ini. Nah, pertama, sebelum kita masuk di dalam berbicara banyak tentang Kristus atau tentang kristologi, kita perlu melihat dulu bagan pelajaran teologi secara menyeluruh. Nah, ini penting karena ini akan menjadi pedoman, akan menjadi petunjuk, atau akan membuat orang mengerti dari mana bangunan teologi kekristenan itu harusnya dibangun. Nah, bagan teologi ini juga bicara tentang apa yang dibicarakan atau pokok-pokok penting apa yang dipelajari di sekolah-sekolah teologi. Gitu. Jadi ini yang didapatkan secara menyeluruh. Pertama, Alkitab adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi pembicaraan kita nanti ke depan berhubungan dengan doktrin Kristus atau doktrin tentang Kristus ini, itu berdasarkan Alkitab. Kita akan mengeceknya, kita akan mengujinya, dan kita akan, saudara bisa mempertanyakannya atau kita bisa membahasnya bersama-sama. Alkitab adalah dasar. Itu keyakinan kita. Jadi kekristenan percaya bahwa Alkitab firman Allah benar tanpa salah. Itulah sebabnya ketika kita berargumen, ketika kita membangun teologi, kita harus membangunnya di atas dasar kebenaran Alkitab. Tetapi bukan hanya main comot ayat sini, ayat sana. Tidak. Apalagi mengambil satu kata, kata per kata. Tidak seperti itu cara membangun sebuah teologi. Cara membangunnya adalah dengan menafsirkan teks itu sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran. Kaidah-kaidah penafsiran yang digunakan adalah kaidah penafsiran induktif. Nah, hermeneutik induktif lah ini yang harus diterapkan ketika kita mempelajari Alkitab. Begitu. Nah, itulah sebabnya pelajaran berikutnya yang harus dimengerti adalah hermeneutik. Jadi dalam membangun teologi, kita harus tahu metodologi menafsir terlebih dahulu. Cara menafsir Alkitab. Begitu. Lalu kemudian kita juga perlu mengerti tentang pengantar setiap kitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang berikutnya kita juga perlu mengerti tentang eksegesis. Oh, bagaimana kalau saya kesulitan mempelajari bahasa Yunani atau Ibrani? Tidak apa-apa.
eh kita bisa mempelajarinya perlahan-lahan, atau kalau memang tidak punya waktu dan kesempatan, seperti beberapa orang yang mungkin tidak punya waktu dan kesempatan, saudara bisa menguji setiap penafsiran dari cara dia membangun teologi itu. Apakah dia membangunnya berdasarkan eksegesa atau tidak. Gitu. Jadi hermeneutik itu bicara tentang metodenya. Ini istilah secara teknis ya. Kalau secara literal, kedua hal ini mirip, ya sama aja. Hermeneutik dan eksegesa dan eksposisi. Tetapi kalau secara teknis, hermeneutik itu bicara tentang metodologi penafsiran. Tapi eksegesa itu bicara tentang penggalian secara bahasa asli, pendekatan secara bahasa asli, gitu. Jadi itu yang biasa digunakan. Lalu kemudian pengantar, ini bicara tentang latar belakang sejarah, latar belakang teks, latar belakang kalimat itu, gitu ya. Itu yang perlu untuk dipelajari. Kemudian di bawah ini setelah ada pelajaran tentang pengantar, hermeneutik dan eksegesis, ada yang namanya eksposisi. Eksposisi ini bisa dibilang hasil dari kajian tiga hal ini. Jadi ini sudah lebih menuju kepada hampir menjadi formula teologi. Gitu. Itu eksposisi. Pelajarannya yaitu menggali teks lalu menjelaskannya, apa maksudnya, seperti itu. Kemudian setelah itu ada di bawahnya teologi biblika atau teologi alkitabiah. Dalam teologi biblika ini terbagi, masih ada banyak lagi ya. Teologi biblika itu terbagi dalam beberapa pokok seperti Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau kemudian teologi kitab Kejadian, atau teologi Musa, teologi Ulangan, teologi nabi-nabi, teologi kitab sejarah seperti Yosua. Lalu kemudian dalam Perjanjian Baru seperti ada teologi Paulus, teologi Petrus, Yohanes, teologi Matius, atau kitab-kitab tertentu. Jadi itu lebih sempit pembicaraannya dan lebih terfokus. Itu teologi biblika. Lalu kemudian ada teologi sistematika. Nah, dalam teologi sistematika ini pandangannya lebih luas lagi. Dan itu terdiri dari, kalau kita belajar di sekolah-sekolah teologi, kita akan temukan ada teologi proper, ya. Ada bibliologi, kristologi, soteriologi, hamartologi, satanologi, angelologi. Kalau masih ada logi yang lain, saudara bisa komentar. Kalau ada yang ketinggalan. Nah, hari ini atau dalam pelajaran kita akan bicara khusus tentang kristologi. Jadi kristologi itu adalah salah satu materi pelajaran atau salah satu pokok pelajaran di dalam bidang teologi. Ya. Jadi saya kadang-kadang merasa lucu dan geli kalau mendengar ada orang yang menamakan diri mereka kristolog atau memberi gelar dirinya sebagai kristolog. Itu aneh bin ajaib sebenarnya ya. Tapi sudahlah ya. Karena kalau ada kristolog bisa ada soterolog, hamartolog, atau satanolog. Tapi tidak ada ya seperti itu. Nah, kita akan belajar itu. Kita ada di sini ya. Kita ada di dalam pelajaran teologi sistematika. Lain kali kalau ada kesempatan Tuhan berkenan kita belajar di bagian yang lain. Nah, untuk hermeneutik sebenarnya di channel ini ada pelajaran hermeneutik karena channel ini saya bangun dari awal dengan membagikan prinsip-prinsip metode penafsiran, yaitu penafsiran induktif. Jadi hermeneutik, saya memberikan penjelasan hanya video-video pendek beberapa menit berhubungan dengan itu. Namun lagi terhenti ya. Kita baru sampai pada penafsiran metode penafsiran kontekstual kalau saya tidak salah, atau malah belum sampai kepada metode penafsiran, baru sampai kepada pengamatan. Saya lupa, nanti next kita akan lanjutkan pelajaran itu. Nah, jadi kristologi itu adalah bagian dari pelajaran teologi sistematika. Nah, apa bedanya teologi biblika dengan sistematika? Itu sebenarnya bisa dibilang kalau bedanya sih hanya dalam hal metode mempelajarinya. Teologi sistematika yang baik dan kokoh itu harus dibangun dari teologi biblika.
Teologi biblika harus dibangun dari eksposisi yang baik juga. Dan eksposisi yang baik harus dibangun dari hermeneutik induktif, eksegesis dan pengantar. Harus berdasarkan itu. Ada 6 penafsiran yang harus dilakukan untuk penafsiran umum. Seperti kontekstual, literal, gramatikal, historikal, lalu kemudian ada satu lagi. Memeriksa genrenya dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita ketika sampai di teologi sistematika, cara pandangnya menjadi lebih luas. Artinya begini, kita melihat satu pokok dari berbagai macam sumber. Itu yang akan dilakukan dalam teologi sistematika. Jadi ketika kita bicara tentang, misalnya hari ini, di dalam video ini kita akan bincangkan Kristus dalam perjanjian lama atau kekekalan Kristus di masa lampau. Kita akan melihat beberapa ayat, beberapa nats untuk menyimpulkan apa yang dibicarakan tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau. Begitu juga dengan bibliologi, soteriologi, hamartologi, dan satanologi, juga angelologi ya. Jadi itu. Kemudian setelah ada teologi sistematika, ada biasa yang disebut dengan dogmatika. Nah, dogmatika ini mirip seperti teologi sistematika, tetapi dogmatika biasanya itu sudah oleh masing-masing denominasi. Biasanya seperti itu ya. Jadi dipengaruhi dogma gereja. Artinya lebih cenderung kepada setiap masing-masing ciri khas. Saya menamakan ciri khas sebuah gereja. Jadi bukan pertentangan, tapi saya menyebutnya ciri khas gereja. Itu dogmatika. Lalu kemudian ada yang disebut dengan teologi praktika. Nah, teologi praktika ini itu contohnya atau bagiannya atau bidangnya seperti misiologi, kemudian berkhotbah, ilmu berkhotbah, apologetika, lalu kemudian konseling, dan lain sebagainya. Jadi praktika itu adalah puncak dari semua pelajaran ini. Gitu, ya. Jadi pemahaman teologi yang benar itu berpuncak pada praktis yang benar. Kita bisa bilang begitu. Tetapi kalau kita tidak punya dasar, tidak punya landasan teologi yang kokoh, itu bisa dipastikan bahwa praktiknya juga itu akan tidak kokoh, ya, akan goncang. Begitu. Jadi praktis yang baik itu seharusnya dibangun di atas dasar teologi yang baik. Di atas teologi biblika yang baik, di atas eksposisi yang baik, hermeneutik yang baik. Gitu, ya. Jadi itu bagian pelajaran teologi yang kita bisa lihat pada saat ini. Mengapa penting kita mempelajari doktrin? Karena ada begitu banyak pandangan tentang Kristus, dan sayangnya mereka tidak berdasarkan Alkitab, begitu, atau yang biasa disebut bidat. Sebenarnya pengajaran yang melenceng atau pengajaran sesat itu sudah muncul sejak zaman Yesus, ya. Waktu Yesus masih ada di dunia pun mereka sudah mulai mengajar yang miring, gitu. Tetapi kita masuk pada pengajaran tentang Kristus dimulai dari abad pertama setelah Yesus ada, ya. Ini juga beberapa di antara pengajaran ini masih berkembang sampai hari ini. Itu nampak dari beberapa pengajar, ya. Nah, yang pertama itu ada kelompok Ebionites. Apa isi pengajaran mereka? Ebionites ini menyatakan atau mempercayai bahwa keilahian Kristus tidak real atau tidak sejati atau semu. Tetapi tubuh jasmaninya itu real, gitu, ya. Itu Ebionites. Nanti kalau saudara ingin mendalaminya, mempelajarinya, saudara bisa melihat ada begitu banyak literatur tentang pengajaran sesat ini. Lalu kemudian ada Docetics. Docetics ini menyatakan atau mempercayai bahwa Yesus sejati, real, tetapi tubuh jasmani Yesus tidak sungguh ada. Dia hanya sebuah anggapan saja. Jadi dia memang Allah, ilahi, tapi secara jasmani dia tidak ada.
Itu pandangan dari Docetics. Lalu kemudian ada Arianisme. Itu nama lainnya. Ini menyatakan bahwa sifat ilahi Yesus itu ada, tetapi tidak sempurna. Nah, pada saat baptisan sampai penyaliban, sifat ilahi itu muncul ya, tidak sempurna pada saat baptisan sampai penyaliban. Sedangkan tubuh jasmani Yesus itu sempurna, sungguh ada. Begitu. Ya. Itu pandangan dari Arians secara ringkas. Lalu yang berikut ada namanya Apollinarians. Gitu. Apollinarians ini berkata, sifat manusia Yesus kurang sempurna. Hanya merupakan pengaruh manusia saja. Jadi dia tidak manusia sejati. Tetapi hanya dipengaruhi oleh manusia. Yang berikutnya namanya Nestorians. Nestorians ini berkata bahwa yaitu ilahi dan manusiawi, atau ilahi dan insani ini ada. Tetapi dia tidak disatukan. Seolah-olah ada dua pribadi dalam satu orang. Itu yang dikatakan oleh Nestorians. Dan Eutychians berkata, pada Yesus, kedua sifat itu ada, sejati dan lengkap. Dan dicampurkan. Sampai mengurangi mutu atau kualitas dari kedua sifat. Atau salah satu sifat yang ada. Jadi kemanusiaan Yesus mengurangi keilahian. Dan keilahian Yesus mengurangi kemanusiaannya. Seperti itu pandangan mereka. Lalu kemudian paham yang terakhir adalah paham ortodoks. Jadi pengajaran-pengajaran yang sebelumnya yang kita sudah lihat tadi itu sudah mempengaruhi pandangan orang dan sudah berkembang sampai di dunia modern ini ya. Dan syukur sudah begitu banyak orang juga yang mengajar tentang Kristus secara alkitabiah gitu. Dan saya salah satunya untuk bersama-sama dengan saudara untuk membicarakannya dan membuat pengajaran tentang Kristus menjadi clear ya, berdasarkan Alkitab. Nah, paham ortodoks ini tentu saja dianggap paling benar, diyakini paling benar. Teori ini mengajarkan bahwa dalam Yesus kedua sifat, ilahi dan insani, ada, sejati, lengkap, sempurna, disatukan tapi tidak saling meniadakan atau mengurangi kualitas tiap sifat. Dan itu bertentangan dengan semua pandangan yang tadi. Dan formula ini diputuskan dalam Konsili Nisea tahun 325. Gitu. Jadi Konsili Nisea itu memutuskan bersama-sama setelah diteliti, dipelajari ulang, kemudian bantah pengajaran sesat itu, lalu muncullah formula ini. Lalu kemudian, jadi di Konsili Nisea itu tahun 325, membahas masalah keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Itu adalah konsili penting berhubungan dengan pelajaran Kristologi ini. Kemudian yang berikut adalah Konsili Kalsedonia tahun 451 ya. Dan di sini membahas tentang Tritunggal. Ini juga konsili penting dan berhubungan dengan Kristologi. Gitu. Oke, itu beberapa hal ya. Nah, kita akan bicara tentang kekekalan Yesus Kristus ya, bicara tentang isinya. Dan kita bisa menyimpulkan tentang keilahian Yesus Kristus ditunjukkan melalui sifat-sifatnya. Tapi barangkali kita akan lihat dulu kekekalan Yesus di masa lampau. Yang 2 poin berikutnya kita next ya. Oke. Kita keluar dulu dari layar ini. Nah, saudara, saya akan menampilkan beberapa ayat penting perjanjian lama mengenai pernyataan Alkitab tentang kekekalan Kristus di kekekalan masa lampau. Jadi teks yang akan saya tunjukkan ini akan membuktikan kepada kita bahwa Yesus sudah ada sejak masa lampau. Bahkan dia disebut kekal di dalam perjanjian lama.
Ayat yang pertama itu ada dalam Yesaya 9 ayat 5. Saya akan bukakan lewat aplikasi aja. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9. Oke. Jadi Yesus dinyatakan sebagai kekal pada masa lampau. Dan ayatnya yang pertama adalah yaitu ini. Saya tunjukkan kepada saudara. Mozilla. Oke, kelihatan ya. Nah, Yesaya 9 ayat 5 yang ini ya. Dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra berikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Gitu. Lalu kemudian ayatnya yang ke-6, besar kekuasaannya, damai sejahtera, tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran sekarang sampai selama-lamanya. Nah, saudara, kalau kita coba melihat teks ini, kita menemukan di situ dia disebut dengan nama-nama yang seperti penasihat ajaib, Allah yang perkasa, disebut Elohim ya. Bapa yang kekal. Nah, Bapa yang kekal ini bukan menunjuk kepada Bapa. Seperti ketika dia menyebut Allah Bapa, bukan ya. Teks asli di sini, kalau kita coba melihatnya, ini bagus ya, Alkitab Sabda ini. Di ayatnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-6, sorry. Ini 5 ya. Telah lahir kalau kita coba melihat katanya, adakah? Oh, biasanya ada. Maaf ya. Oh, kayaknya enggak ada. Ya, saya jelaskan aja kalau begitu. Nah, Bapa yang kekal itu dari istilah abiat, ya.
Jadi Bapa yang kekal itu dari istilah Ibrani Abiad, ya. Abiad itu di dalam beberapa terjemahan disebut everlasting father memang. Seperti dalam NIV ya. Kemudian dari beberapa terjemahan bahasa Inggris lainnya. Namun Abiad itu lebih baik jika diterjemahkan Bapa dari kekekalan. Father of eternity. Jadi Bapa pemilik kekekalan. Jadi bagi orang Yahudi kata Bapa itu bisa berarti pembuat atau organisator atau sumber atau source ya. Itu Bapa. Sebagai contoh, Yesus berkata iblis adalah bapa dusta, artinya dia adalah organisator dusta. Atau kemudian sebagai Yesus juga disebut sebagai Bapa itu, Bapa yang kekal dalam teks kita, itu sebenarnya berarti Bapa dari kekekalan. Ini Warren Wiersbe juga mengatakannya seperti itu. Nah, mengenai istilah yang diterjemahkan dengan kekal itu, kalau tadi Abi itu bicara tentang pemilik atau organisator atau sumber ya. Sedangkan kekal itu menurut Archer ya dari Encyclopedia of Bible, istilah ad dan olam rupanya bersinonim. Ad dan olam itu bahkan bisa saling menggantikan tanpa perubahan arti. Gitu. Jadi ada dua kata biasa untuk kekal itu, ad dan olam. Jadi sebutan abiat bukan dalam arti kekekalan yang berawal serta berakhir. Tetapi sebagaimana sebutan untuk Allah, melainkan dari dalam arti seluruh rentang waktu antara permulaan penciptaan hingga yang paling akhir. Jadi kekekalan yang dimaksud itu adalah kekekalan yang tidak berujung, yang tidak ada titik mulai waktunya. Jadi itu arti dari ad, ya. Yakni menunjuk kepada Kristus sebagai pencipta dunia. Dunia yang dipandang sebagai kesinambungan atau rentangan waktu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ya, Yohanes 1 ayat 3. Gitu ya. Jadi itu penegasannya. Jadi abiat artinya pemilik atau sumber atau pencipta kekekalan. Dan dia tidak sama dengan apa. Bukan, jadi teks ini kalau kita bilang teks ini bicara tentang menunjuk kepada Yesus sebagai Bapa, sama dengan Bapa, kita keliru. Karena nats ini tidak bicara tentang Yesus itu sama dengan Bapa. Bapa kekal di situ bukan bicara tentang Bapa yang disebut oleh Yesus sebagai Bapa. Tetapi arti abiat adalah Bapa dari kekekalan. Dan itu menunjuk kepada anak yang dijanjikan itu. Begitu ya. Lalu kemudian teks yang berikutnya yang penting adalah selain yang menunjukkan bahwa dia adalah dia ada di kekekalan. Mika 5 ayat 1. Saya bukakan bagi saudara. Mika 5 ayat 1 berkata, sabar ya. Oh ya, saya bacakan langsung aja. Nah, Mika 5 ayat 1 berkata, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Dan perhatikan kalimat ini. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi permulaannya itu
bahkan tidak terdeskripsi di dalam bahasa Indonesia permulaan yang mana. Makanya di double di situ sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebenarnya kan purbakala itu sudah cukup. Tetapi disebut dahulu kala. Kenapa? Karena permulaannya itu di kekekalan masa lampau. Di kekekalan. Jadi tidak ada titik mulainya. Dan itu sejajar dengan firman. Jadi kata pada mulanya NRK itu bicara tentang uh, di kekekalan. Artinya titik mulainya. Itu permulaan Yesus loh. Jadi kalau kita bertanya kapan Yesus itu ada, kita tidak tahu. Dia sama-sama ada dengan Allah Tritunggal. Dia sama-sama ada dengan Bapa dan Roh Kudus di kekekalan. Ya. Nah, Yohanes 1 ayat 1 juga berkata, pada mulanya adalah firman. Dan mulanya itu bicara tentang kekekalan masa lampau. Teks yang berikutnya adalah dalam itu tadi Yohanes 1 ayat 1 ya. Dan teks yang berikutnya dalam Yohanes 8 ayat 58. Jadi saya mengambil 2 dari perjanjian lama, 2 dari perjanjian baru ya. Yohanes 8 ayat 58 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, aku telah ada itu sejajar dengan, ini saya tunjukkan ya, dengan ehye eser ehye. Kalau dalam bahasa Ibrani. Yohanes 8 ayat 58. Nah, aku telah ada. Ego eimi. Ya. I am that I am. Aku ada. Aku adalah aku ada. Gitu ya. Jadi ini salah satu bukti bahwa Yesus itu kekal. Yesus itu ada di kekekalan masa lampau. Kita bisa menemukannya di dalam Alkitab. Ini bukan konsep yang hasil karangan, bukan konsep yang merupakan hasil dari hayalan orang atau para teolog atau bapak-bapak gereja, tidak. Ini kebenaran yang diberikan atau dinyatakan di dalam Alkitab. Begitu. Ya. Kecuali Anda tidak percaya Alkitab, maka kita tidak bisa sepakat. Kalau saudara tidak percaya Alkitab, tidak mungkin kita sepakat dalam konsep ini. Baik. Saya kira itu dulu hari ini. Ya. Putus ya.